Halo teman-teman, apa kabar? Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi SUMIF dan CONIF. Yang mana fungsi SUMIF itu adalah menjumlahkan jika, dan CONIF itu sendiri adalah menghitung jika. Rumus if juga untuk mencari nilai huruf, predikat, dan keterangan. Dan ini mencari gajian terima memakai fungsi sum. Oke, kita lanjut aja langsung ke materinya. Untuk mencari nilai huruf ini berdasarkan nilai angka, yang mana apabila di sini ada keterangan yang setelah saya buat, nilai huruf itu muncul ketika dia berdasarkan nilai angka ini ya, nilai angka yang ini. Apabila dia nilai angkanya 90 sampai 100 ya, ini akan mendapatkan nilai huruf A. Apabila dia mencari nilai angkanya 80 sampai 89, maka dia dapat B. Nilai angkanya mendapatkan 70 sampai 79, maka dia dapat C. Dan apabila dia dari 69 sampai 0 atau 0 sampai 69 nilai angkanya, dia mendapatkan D. Teman-teman yang harus ketahui terlebih dahulu adalah di sini ada kita menggunakan mungkin di SMA setelah dijelaskan ya, bahwa di SD mungkin sudah dijelaskan juga ya, bahwa ini adalah besar dan ini adalah kecil ya. Dan di sini ada juga besar sama dengan, dan di sini ada kecil sama dengan. Nah, apabila teman-teman lihat di seperti ini namanya besar ya. Kalau kita ya, kita lihat seperti ini. Dulu kan waktu kita SD ya sudah diajarkan bahwa seperti ini adalah besar dan seperti ini adalah kecil. Yang mana tinggal kita buat lurus seperti ini, vertikal seperti ini, dan kita buat vertikal seperti ini. Nah, ini besar ya. Nah, ini B berbentuk B dan ini K berarti kecil. Oke, ini adalah besar, ini adalah kecil, ini adalah besar sama dengan, dan ini kecil sama dengan ya. Atau bisa sering disebutkan orang bilang lebih dari ya, atau kecil dari gitu, seperti itu. Nah, kita pelajari ini dulu. Ketika kita lihat di sini adalah angkanya besar daripada 70, artinya besar dari 70 apa? Ya tentu saja 71. Terus dan seterusnya. 71 dan seterusnya ya. 71 sampai seterusnya. Nah, di sini seterusnya sampai mana? Ya sampai tak terhingga. Akan tetapi karena ini kita mencari nilai angka, otomatis yang tersedia adalah 0 sampai 100. Maka di sini adalah 71 sampai 100. Nah, apabila saya buat di sini kecil dari 50, artinya berapa? Kecil dari 50 apa? 49 ya. 49 sampai mana? Sampai 0. Nah, apa perbedaan dengan ada sama dengannya? Nah, kalau dari saat ada sama dengannya di sini besar sama dengan, artinya kalau misalnya kita di sini ada 70 juga, berarti ini adalah mulai dari dianya sendiri. Besar daripada 70 apa? 71. Tetapi ada sama dengannya. Sama dengan 70 ya 70. Berarti mulai dari dianya sendiri apabila ada sama dengannya itu 70 sampai 100 seperti itu. Ya, teman-teman ya. Di sini kalau misalnya ada besar sama dengan, artinya dia dimulainya dari dia sendiri, angka dia sendiri. Sedangkan kalau misalnya tanpa sama dengan, dia mulai dari di atasnya angka yang akan kita masukkan. Seperti begitu juga dengan 50, dia bukan dari 49 akan tetapi mulai dari dianya sendiri, 50 sampai 0. Ketika teman-teman sudah memahami ini, kita langsung ke penerapannya ke rumus ini ya, nilai huruf. Untuk mencari nilai huruf, dia berdasarkan nilai angka, yang mana di keterangan sudah kita jelaskan. Menggunakan rumus sama dengan if, jika ya. Sama dengan if atau jika bahasa Indonesianya. Jika nilai hurufnya, nah kita mencari dari A ya. Dari yang terbesar itu adalah A, bisa nggak dari yang kecil? Dari 0 sampai 69 bisa juga. Jangan terbalik-balik aja, nyari nilai B dulu baru nilai A, tidak boleh ya. Kalau misalnya dari angka yang besar berarti ke kecil, mulai dari angka yang kecil berarti kita ke besar ya. Berarti kita dari A, B, C, D, atau dari D, C, B, A boleh ya. Oke, kita cari nilai huruf. Jika nilai angkanya
besar sama dengan, gitu kan, lebih dari atau sama dengan 90. Nah, kenapa saya buat 90 di sini? Karena kita mau mencari nilai 90 sampai 100. Kalau kita lihat di sini besar sama dengan 90, artinya rentang nilainya adalah 90 sampai 100 kan? Besar sama dengan 90 mulai dari mana? Ya, 90 sampai, karena ada besar dari 90, apa? 91, 92, 99 sampai 100. Nah, baru kita keluarkan nilai apa yang mau kita keluarkan. Pakai titik koma ya. Saya menggunakan titik koma di sini. Terus karena dia kita memunculkan huruf, kita harus diapit dengan petik 2. Nah, seperti ini. Ini besar sama dengan 90 itu adalah A. Ya. Kita tes enter. Nah, dia false karena nilai di sini bukan besar dari 90 atau sama dengan dari 90. Coba kita ganti dia menjadi 90. Tentu saja dapat, atau 91 dapat juga, 900 ya. 100 kita dapat. Nah, nilai hurufnya tetap dapat A gitu. Kita kembalikan nilai asalnya. Nah, ini langkah selanjutnya adalah kita melengkapi rumusnya ABCD gitu ya. Terus kita hilangkan tutup kurungnya, kita ganti menjadi titik koma. Kita copy aja karena ini rumusnya sama ya. Dari sini sama dengannya nggak usah dipakai, kita copy aja. Nah, klik kanan kita copy, kita pastekan di sini. Paste. Nah, ini kita besar sama dengan 80. Terus ini kita buat B ya kan? Nah, ini kenapa besar dari sama dengan 80? Karena kita mau mencari nilainya dari 80 sampai 89. Nah, besar dari sama dengan 80 ini kan sebenarnya 80 sampai 100 juga, atau tak terhingga. Akan tetapi, itulah gunanya kalau kita tidak terbalik-balik mencarinya. Jadi, seperti ini ya. Besar sama dengan 80 sebenarnya itu 80 sampai 100. Akan tetapi di sini ya, 8 besar sama 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Ketika dia mau masuk ke 90, dia tidak bisa karena ini sudah dikuasai oleh A, yaitu mulai dari 90 sampai A. Itu. Dari 90 sampai 100 itu dapat A. Maka dia dibatasin sampai 89 karena dia tidak bisa menembus ke sebelah ini. Gitu ya. Jadi 80 sampai 89 saja. Seterusnya kita nyari untuk C, karena sudah kita copy tadi, kita paste aja. Nah, ini untuk nilainya 70 sampai 79 ya, untuk nilai C. Kita buat di sini 70 aja. Artinya mulai dari 70 kan sampai berapa? 79 karena dia tidak bisa melewati dari 80. Karena 80 itu yang punya itu adalah B. Jadi kita buat di sini C 70 sampai berapa nih? 79 tentu saja ya. C. Selanjutnya kita mencari nilai untuk D. Nah, ini untuk nilai D kan katanya kecil daripada 69. Artinya adalah kita buat kecil tanpa sama dengan. Kenapa? Karena kalau kecil sama dengan, dia sama dengan 70. Walaupun bisa aja dia pasti memprioritaskan di depannya. Misalnya kamu pakai kecil sama dengan 70 seperti ini, bisa juga. Cuma nggak enak dilihat ya. Kita buat seperti ini aja. Kecil daripada 70 artinya apa? Mulai dari 69 kan? 69 sampai 0, maka dia dapat D, seperti itu. Kita tutup kurung sebanyak ini, kita hilangkan titik komanya, kita tutup kurung sebanyak if-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka kita enterin aja. Nah, dapat dia D. Kita copy rumusnya sampai ke bawah. Nah, dia dapat semua ya. Ada A, B, C sesuai dengan ini, keterangan ini. Ketika dia dapat sekian-sekian, dia dapat menyesuaikan nilai angkanya berapa. Oke. Nah, di sini sebenarnya ini juga bisa ya pakai besar daripada 0. Kalau besar daripada 0 gimana? Bisa juga sama aja, besar daripada 0. Ini bisa ya, besar daripada 0. Kalau besar daripada 0 apa? 0 berarti kita tambahkan sama dengan ya, karena kita mau 0 juga itu dapat nilai angkanya ketika dia tidak mendapatkan 0 atau tidak mengikuti ujian gitu. Ini mendapatkan D. Kalau besar sama 0 berarti nilainya berapa aja? 0 sampai 69. Kenapa? Karena dia tidak bisa menembus di depannya. Seperti itu ya. Karena 70 sampai 79 milik C, 80 sampai 89 milik B, 90 sampai 100 milik A. Seperti itu ya. Bisa juga seperti ini ya. Nilainya sama aja kok. Kita copy. Nah, sama aja. Untuk mencari nilai predikat ya, atau predikat ya. Untuk mencari nilai predikat, ini A memuaskan, B baik, C cukup, D kurang berdasarkan nilai huruf.
kita menggunakan rumus if juga sama dengan if ya. Kita menggunakan rumus sama dengan if juga sama dengan if jika berdasarkan apa? Nilai hurufnya. Nah, gitu ya. Nilai hurufnya yang sejajar ya, sama dengan apit petik A gitu kan. Diapit karena dia huruf kita apit dengan petik 2. Nah, terus kita tampilkan apa yang ditampilkan? Ya, menggunakan titik koma ya pemisahnya. Kita buat memuaskan karena A itu predikatnya adalah memuaskan. Ini kita apit juga karena dia huruf, kita apit dengan petik. Ini udah kita akhiri dengan titik koma. Kita copy aja ya. Nih kita copy aja rumusnya, sama dengannya tidak usah kita pakai karena menggantinya sudah titik koma. Ini pastekan ini nilainya untuk B. Jika L5 B berarti ini adalah baik. Nah, ini sudah dapat, kita pastikan lagi di sini nilai C ini adalah cukup. Dan di sini untuk D ini kita ganti kurang. Seperti itu ya. Titik koma ini penghubungnya tidak ada lagi, kita hapus. Kita ganti menjadi tutup kurung sebanyak if 1 2 3 4 tutup kurung. Nah, dapat ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana sih sistem ini bekerja ya. Kenapa L5 ini kita klik buat terus ya. Kita klik terus L5 karena kita pengen menjawab dari L5 ini apa gitu. Jadi begini cara baca rumusnya. Jika L5 ini kan dia menyatakan bahwa saya nilai D gitu kan. Jika D gitu kan sama dengan A, ya, tentu saja tidak, makanya dia tidak menampilkan ini ya. Oh tidak gitu. Jika L5 sama dengan L5 tadi apa? L5 dia adalah D. Jika L5 sama dengan B, ya tidak juga. Terus kita lanjutkan di rumus selanjutnya. Jika L5 sama dengan C, ya tidak. L5 ini kan D ya masih ya. Terus jika L5 D ya, D sama dengan D, ya benar D sama dengan E, maka ditampillah kurang seperti itu. Begitu juga yang di bawahnya baik gitu. Kenapa dia tampil? Karena E7 ini B kan. B sama dengan B, baik. Makanya B sama dengan B maka tampilkan baik gitu ya. Seperti itu nilai predikat didapatkan. Kenapa kita berulang-ulang kali? Biar dia sekali buat rumus aja, nanti tinggal kita copy. Kalau misalnya kalian lihat, ini kan D, kita langsung aja buat kurang dah. Nah, ketika kita copy rumus ke bawah itu tentu saja tidak dapat ya. Harus buat rumus satu-satu. Nah, enak buat rumus satu aja, tinggal kita copy dapat semua seperti itu ya. Nah, untuk nilai keterangan itu kita mencari berdasarkan nilai angka lagi. Ketika nilai angkanya di atas 70 maka dia lulus. Sebaliknya jika dia kecil daripada 70, jika nilai angkanya besar atau sama dengan 70 dia lulus. Jika sebaliknya ya, mengulang itu untuk berarti kecil sama dengan 70. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini ya. Sama dengan jika nilai angkanya besar sama dengan 70 gitu ya. Maka ya, maka itu kita pakai titik koma ya. Jadi lebih enak ya, kita titik koma ganti maka gitu kan. Kita apit lulus. Besar sama dengan 70 itu berartinya 70 sampai 100 ya. Besar sama dengan 70 itu adalah 70 sampai 100. Maka dia lulus. Terus jika nilai angkanya sama dengan kecil, ini sudah besar sama 70, berarti kita buat kecil daripada 70. Kecil, tidak usah pakai sama dengan ya. 70, artinya kecil daripada 70 berarti 69 sampai 0. Maka petik mengulang ya. Nah, kita tutup kurung sebanyak if-nya 1, 2. If-nya ada 2 ya, 1, 2, maka tutup kurungnya 2. Nah, dapatkan sesuai dia dengan kriterianya. Nah, seperti itu. Ada mengulang karena dia di bawah 70 nih. 45, sekian. Ini lulus karena di 85 ya. Atau bisa menggunakan rumus langsung hasilnya. Ini dihapus, kita langsung ganti seperti ini ya. Ini jika D5 atau nilai angkanya besar sama dengan 70 maka dia lulus. Nah, mengulang ini kenapa? Mengulang ini pengecualian ya. Yang disebutkan apa? Tentu saja kecil daripada 70. Ya, makanya dia menampilkan mengulang. Seperti itu ya.
Ini rumus bisa kita sederhanakan seperti ini, tanpa menggunakan if lagi, langsung hasilnya aja. Oke, kita lanjutkan gaji yang diterima. Gaji yang diterima ini berdasarkan gaji per hari ya. Tentu saja kalian harus memisahkan gaji yang per hari ini hurufnya sendiri, terus yang sel untuk angkanya itu sendiri juga. Jadi seperti apa? Sebenarnya seperti ini ya, sama dengan ya. Caranya simpel banget. Berarti gaji yang diterima ini adalah gimana? Jumlah hari kerja dikali 75.000. Jadi kita klik jumlah hari kerja atau seperti ini aja. Gaji yang diterima ya. Ini kita kunci kolomnya agar tidak turun ya. Kolom dan kunci sel ini agar tidak turun dengan cara F4 atau F4 aja ya, tergantung laptopnya. Kalau saya harus tekan F4. Nah, Fn-nya harus ditahan juga. Terus dikali ini jumlah hari kerja. Nah, maka dia didapatkan ya. Kenapa ini dikunci? Karena biar tidak turun. Yang ini tidak dikunci selnya, biar dia mengikuti ketika kita copy rumusnya, dia mengikuti ke bawah ya, seperti ini. Nah, tuh selnya mengikuti. Yang ini jangan tidak dikunci, nanti dia ikut turun ya. Jadi ini tetap 75.000 dan ini jumlah hari pekerjaannya menyesuaikan. Jumlah hari kerjanya menyesuaikan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada jumlah terjual untuk komputer, nama barangnya, tapi jumlah terjualnya yang bakalan nampil di sini. Bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan rumus sama dengan sum if. Sama seperti pelajaran sebelumnya. Sum if sama dengan sum if. Terus apa? Nama barangnya kita blok. Terus titik koma, kita apa yang kita cari? Komputer gitu ya. Komputer. Apit petik ya komputernya, terus titik koma, kita blok jumlah terjual. Nah, seperti ini, kita enterin. Nah, itu dapat ya. Bisa di copy rumus nggak? Tentu saja nggak bisa ya. Kalau misalnya mau di copy rumus, ini sel ini harus dikunci aja. Ya, nanti kita ganti ya. Ini kita kunci F4. Yang ini juga kita blok ya, kita kunci selnya. Nah, seperti ini, dan ini kita copy rumus. Nah, langkah selanjutnya ini kita ganti menjadi menyesuaikan ini jumlah terjual untuk televisi ya. Kita ganti televisi. Hurufnya jangan sama tidak sama ya. Jangan bikin TV ya, misalnya televisi enggak, tentu saja tidak dapat ya. Televisi. Oke, terus ini mencari untuk kompor ya. Kompor. Nah, kompor gas ya. Ini kompor, tambahkan gas di belakang ya. Nah, dapat ya. Terus kita cari yang terakhir, ini mesin cuci. Nah, seperti itu ya. Jadi kita menggunakan fungsi sum if untuk memberi kemudahan dalam pencarian. Nah, angka tertinggi sama dengan max ya, maksimal. Kita blok. Nah, ya, benar ya. Yang tertinggi adalah 168. Terus yang terendah adalah sama dengan min. Kita blok lagi sampai sini aja, jangan sampai ke bawah. Oke, tutup kurungnya apa ya? Otomatis. Saya lupa menutup kurung. Berapa orang yang tamatan ini kita menggunakan fungsi count if ya. Jadi menghitung jika gitu. Count itu kan menghitung, if itu jika. Caranya adalah sama dengan count if. Nah, menghitung jika apa? Kita mau menghitung apa? Pendidikan terakhir. Terus titik koma kita sebutkan apa yang kita cari, SMA ya. SMA. Jangan lupa diapit ya SMA-nya dengan tanda petik, terus tutup kurung. Benar ya 7 ya, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 sama. Dan seterusnya di 3 seperti itu juga. Ya, sama dengan count if. Kita blok pendidikannya karena kita mencari pendidikan terakhirnya. Titik koma. Nah, ini bisa kita menggunakan gini ya. Kita klik aja yang ini. Sel ini. Bisa. Nah, sama aja. D3 ada. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Benar ya? Terus kita S1 sama dengan count if. Terus kita blok pendidikan akhirnya. Titik koma kita bisa disebut, diapit atau diklik aja. Kita klik aja. Oke. Selesai. Di sini kita sudah mempelajari fungsi sum if dan count if, dan fungsi if juga kita
mengulas lagi ya di sini. Itu saja video saya, kurang lebih mohon maaf. Untuk teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu karena video-video menarik lainnya akan kita upload lagi ya untuk pengetahuan teman-teman sekalian.